Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya, siang. Ibu, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sofus Rafitrolia, salah satu mahasiswa pendidikan bahasa Inggris di IP Garut. Saya bersama beberapa rekan saya. Di sini saya bertugas untuk menanyakan beberapa hal sama Ibu ya. Oke, sebelumnya mungkin Ibu memperkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Lutfah Mauludah. Saya adalah salah satu guru di SDN 3 Labuan dan saya mengajar di kelas 2 SD. Oke, Ibu, salah satu dari peserta didik Ibu sendiri itu adalah Muhammad Alwi Syahabuddin. Iya, betul. Oke. Sebelumnya, apakah Ibu sudah siap jika saya memberikan pertanyaan atau mewawancarai sekarang, Bu? Boleh ya, insya Allah. Oke. Yang pertama mungkin Bu langsung saja ya. Saya akan mempertanyakan tentang perkembangan kognitif atau berpikir dan belajarnya De Alwi. Nah, gimana sih Bu kemampuannya De Alwi dalam memahami pembelajaran di kelas, Bu? Untuk pemahaman pembelajaran di kelas, Alwi ini cukup baik ya, cukup cekatan. Dia sudah menunjukkan keingintahuan yang tinggi, dia sudah menunjukkan minat bakat, sehingga kita sebagai pengajar bisa menyesuaikan bagaimana cara pendekatan yang cocok untuk dia. Berarti sejauh ini bagus ya untuk De Alwi. Tapi Bu, De Alwi itu ada nggak sih mata pelajaran yang dia tuh menonjol atau menunjukkan kekurangannya? Untuk menonjol berhitung, dia tuh suka berhitung, dia suka matematika, suka ilmu alam. Kalau memang pelajaran yang kurang sejauh ini ya, kalau saya lihat paling dia tuh kurang suka menulis. Menulis. Tapi dia tuh paham nggak Bu? Selalu cepat nggak sih memahami ketika Ibu memberikan instruksi cara lisan ataupun tulisan? Cepat, terutama kalau misalkan kita sampaikan dengan instruksi lisan, ya karena dia itu orangnya suka ngobrol, suka ajakan-ajakan. Jadi kalau lisan itu lebih cepat. Oke. Terus gimana Bu di kelas itu? Apakah De Alwi selalu menunjukkan rasa ingin tahu dan kemampuannya berpikir logis, Bu? Oh iya, dia menunjukkan keinginan tahuan itu dan logis ya, harus ibu kalau dalam kehidupan nyata itu bagaimana. Dia berpikir secara rasional. Oke. Dia jadi sering bertanya dan memberikan tanggapan gitu ya Bu. Terus Bu, gimana sih apakah dia De Alwi itu mampu menghubungkan konsep antar pelajaran, Bu? Iya, kadang beberapa sub-materi dia hubungkan, dia koneksikan, bahkan beberapa mata pelajaran juga dia hubungkan. Cukup antusias dia untuk menghubungkan beberapa sub-materi. Dan kemampuan dia dalam menjelaskan saat diskusi gitu Bu udah sudah mulai ya untuk anak seusia dia di kelas 2, dia sudah menunjukkan menyampaikan pertanyaan, menyampaikan pernyataan, bertanya, kemudian sudah berani bicara di depan teman-temannya, dia sudah cukup berani. Bu, tapi kalau membicarakan tentang pertanyaan, Bu, mungkin ada nggak sih beberapa ketika dia ditanya tuh dia masih belum paham, Bu, gimana sih ketika dia menyikapi pertanyaan atau soal yang menantang kayak gini, Bu? Nah, biasanya ya sama seperti anak-anak pada umumnya, jadi tidak semua materi langsung dia paham. Ada beberapa materi yang masih senggol-senggol sama temannya, gimana nih gitu. Tapi kalau misalkan secara umum kalau kita tanya dia nggak bisa, dia nanyain, Bu harusnya gimana, jadi kita menjelaskan ulang. Tapi dia nggak termasuk orang yang mudah menyerah, bukan? Enggak. Terus ketika mendapatkan kesulitan, dia tuh lebih sering meminta tolong nggak sih Bu sama ibu, sama teman-temannya tadi untuk bantuan? Iya. Dia itu adalah siswa dengan komunikasi yang baik ya. Jadi kalau misalkan dia bisa sendiri. Kalau dia nggak bisa, nanya sama orang lain. Kalau dia udah bisa, yang lain belum bisa, dia juga menawarkan teman-teman ada yang belum bisa dibantu. Dia komunikasinya bagus, jiwa tolong menolongnya juga bagus. Oke. Ibu, pertanyaan menjelaskan tentang barusan ya Ibu bilang ngobrol-ngobrol nih tentang komunikasi, Bu. Ini mungkin nyambung dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu perkembangan sosial De Alwi, Bu. Nah, gimana sih interaksi antar siswa atau teman-teman sekelasnya Alwi dengan De Alwi ini, Bu, di kelas? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, jadi Alwi ini adalah orang yang supel, baik dengan teman kelas atau mungkin teman-teman yang bahkan tidak sekelas ya, di luar sama kita, sama guru, dia tuh berani memulai. Jadi
tidak mengkhawatirkan untuk sosialnya dia, karena dia itu supel dengan teman-temannya, nyambung dengan kegiatan-kegiatan teman-temannya, sehingga mudah bergaul dengan teman-teman sekelas. Jadi dia cenderung aktif ya Iya. Bu sama teman-teman. Terus dia juga mudah beradaptasi gitu Iya. ya Bu yang saya simpulkan. Oke. Kalau membicarain Alwi itu punya banyak teman, punya banyak kenalan. Nah, mungkin nggak selamanya cocok dong ya dia sama teman-teman. Nah, gimana sih Bu sejauh ini yang Ibu lihat? Gimana caranya De Alwi mengendalikan emosinya ketika menghadapi ketidakcocokan itu sama teman-temannya Bu? Ini saya anggap pengendalian emosi ya. Jadi dia itu lebih ke diem. Jadi yang kalau tadinya biasanya dia sangat aktif, menurun tuh keaktifannya. Jadi lebih pendiam, lebih nggak banyak interaksi dengan yang lain. Saya anggap itu dia nahan marah mungkin ya. Dia nahan dari murang-maring dan lain sebagainya, sehingga diem aja. Tapi kita sudah dapat simpulkan bahwa itu adalah dia sedang ada di kondisi yang kurang nyaman. Oke. Tapi Bu, kalau misalkan De Alwi lagi diem, lagi pengen nahan marahnya, itu menurut Ibu dia udah bisa sendiri menyelesaikan emosinya Bu? Atau harus selalu ditemani Ibu misalkan atau kakak kelasnya? Ya, untuk pengendalian emosi mandiri, saya anggap segitu udah bisa dia ya. Cuman untuk tindak lanjutnya, ya kita aja peka kadang kita ajak ngobrol, kita tanya ketidaknyamanan di mana, kondisi apa yang diharapkan, perbedaan apa yang dia temui dengan teman-temannya, sehingga akhirnya dia secepatnya menemukan solusi gitu. Oke. Tapi dia terbuka kan sama Ibu? Iya, terbuka. Oke. Bu, kalau ngomongin interaksi nih ya, itu kan mungkin ada kadang satu atau dua kali Ibu tuh ngasih teguran Ibu sama dia. Gimana sih Bu responnya De Alwi ketika mendapatkan teguran atau kritik dari Ibu Bu? Menerima sih, sejauh ini dia menerima dan cenderung minta maaf. Meskipun kadang juga dia ada pembelaan ya, Ibu udah orang lain yang salah gitu, saya gimana. Tapi pada akhirnya ketika kita minta, ayo Dharma yuk, minta maaf yuk, dia mau. Jadi dia masih terbuka dan belajar dari kesalahannya. Oke. Bu, terus selanjutnya saya akan menanyakan tentang perkembangan moral. Oke. Apakah De Alwi itu mengikuti aturan Bu? Selalu mengikuti peraturan yang ada di sekolah? Selama aturan itu memang kita ingatkan, kita kita secara umum gitu ya, kita sampaikan, dia mengikuti. Meskipun belum 100% ya untuk anak seusia itu ya lumayan lah menurut saya. Oke, jadi yang saya simpulkan itu berarti De Alwi mengikuti tapi harus adanya pengulangan, pengingat gitu Bu. Terus ada nggak sih situasi yang De Alwi itu paling mudah ketika untuk melanggar aturan Bu, kayak selalu kesiangan gitu? Enggak sih kayaknya. Tapi kalau misalkan pernah kan, tapi kan ada. Oh iya, tentu saja. Nah, Bu, kalau misalkan ada nih aturan terus Ibu kasih teguran gitu Bu, De Alwi itu apakah menunjukkan sikap jujur dan tanggung jawabnya nggak Bu? Iya, tadi seperti yang saya sebutkan ya, dia awalnya selalu membela diri ya, membela diri. Ibu kalau misalkan kalau dia kesiangan gitu, Bu tadi mamahnya telat misalkan, mamahnya telat nyiapin, nggak ada yang anterin atau gimana lainnya. Tapi ketika kita sampaikan konsekuensinya, dia nerima gitu. Oh iya Ibu, selanjutnya saya nggak akan kesiangan lagi. Kalau misalkan berantem, dia pasti itu yang mulai Bu. Tapi ketika kita kamu meminta maaf, dia mau mengikuti anjuran yang kita sampaikan. Bu, tapi Alwi itu termasuk anak yang bertanggung jawab nggak sih Bu? Baik itu sama barang-barang miliknya gitu, sama punya kelompok, punya teman gitu. Kalau yang saya lihat ya cukup bertanggung jawab. Dia siap dengan konsekuensi yang dia punya, yang sudah dia terima dari siapapun itu gitu ya, kepemilikan barang atau mungkin kepercayaan. Oke. Terus Bu, gimana sih reaksi ketika dia tuh melakukan kesalahan? Perasaan menyesal pasti ada ya. Meskipun ada perasaan bukan hanya dia yang salah, yang lain, tapi ada perasaan menyesal. Oh seandainya saya nggak gini, mungkin nggak akan seperti ini. Oke. Jadi dia masih mencoba untuk memperbaiki gitu ya Bu ya. Terus Bu, selanjutnya tuh akan pertanyaan tentang perkembangan fisik. Oke. Bu, gimana sih perkembangan keterampilan motorik? Jadi apakah
De Alwi itu mengalami kesulitan atau dalam menulis atau menggunakan alat tulis itu? Kalau saya perhatikan ya, bukan kesulitan dalam menulisnya, tapi mungkin kadang kurang minat ya. Jadi kadang ada malas, semacam malas dalam menulis gitu. Jadi kalau sama berhitung, membaca, dia tuh minat sekali, bakatnya itu kelihatan gitu. Tapi kalau di menulis mungkin kurang ya. Tapi nggak ada kesulitan, Nggak ada dia kesulitan. Bisa menulis, cuman karena mungkin nggak bisa nulis yang rapi, ya udah seadanya aja. Jadi gitu. Oke. Terus Bu, gimana sih partisipasi anak atau DAW itu dalam kegiatan olahraga misalkan? Apakah dia gerak aktif, Bu? Oh iya, aktif. Dia tuh adalah siswa dengan pembelajaran kinestetik ya. Jadi dia aktif sekali. Dia suka ada kegiatan di luar, kegiatan bersama teman-teman, itu suka. Jadi sangat aktif. Lincah gitu ya, dan nggak canggung dong? Enggak. Oke. Bu, terus yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Apakah ada catatan kesehatan yang kurang baik yang Ibu perhatikan gitu dari DAW ini, Bu? Enggak ada sih. Oke, jadi Kayaknya. masih jarang sakit gitu? Ya, jarang sakit. Oke. Terus kadang ada nggak sih Bu DAW itu menunjukkan keluhan fisik seperti lelah, gampang capek gitu nggak sih, Bu? Bukan gampang lelah ya, tapi kalau misalkan emang kalau udah bermainnya capek gitu, jadi di kelasnya ya lemes gitu. Tapi bukan karena gampang lemes, cuman ya saya lihat memang kegiatannya yang aktif sekali aja, itu yang bikin dia lemes. Oke, siap Ibu. Jadi mungkin sejauh ini Dewi untuk fisiknya aman. Ya. Tadi ngomongin moral mungkin masih ada kekurangannya, tapi karena emang di umur yang 8 Ya, tahunan ini masih cukup. aman banget lah ya, cocok. Terus juga di dalam perkembangan sosial, emosional, moral ataupun Berkembang secara aktif. kognitifnya juga oke, bagus. Ibu, pertanyaannya sudah Ibu jawab semuanya. Ya. Terima kasih, saya senang sekali. Ya, mudah-mudahan membantu ya. Oke, terima kasih juga saya sama teman-teman. Terima kasih Ya. untuk kerjasamanya ya Bu ya. Mohon Ya. maaf mengganggu waktunya. Terima kasih, semoga Ibu, kedekatan Ibu dengan anak-anak bukan hanya dengan Alwi saja, itu Ya. semakin dekat. Karir Ibu juga semakin baik. Dan terima kasih Ibu untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Sehat terus ya Ibu ya. Amin.